Selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Elsie Oktaviani Maha. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan video mengenai mengidentifikasi perbedaan dua artikel internasional. Dengan artikel pertama berjudul The Effect of Accounting Information System and Internal Control of Employee Performance, atau pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kinerja karyawan, dengan artikel kedua yang berjudul Analysis of Internal Control in the Personnel and Payroll System, atau analisis pengendalian internal pada sistem kepegawaian dan penggajian. Di sini, saya akan menjelaskan artikel pertama yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Karyawan. Di sini, saya akan menjelaskan latar belakang, tujuan penelitian, metodologi, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Menurut Judith, kinerja adalah fungsi dari kemampuan pekerja untuk menerima tujuan pekerjaan, tingkat pencapaian tujuan, dan interaksi antara tujuan kerja, tingkat pencapaian tujuan, dan interaksi antara tujuan dan kemampuan bekerja. Menurut Marlinowati, menyatakan efektivitas sistem informasi akuntansi adalah ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana target dapat dicapai dari serangkaian sumber daya yang ditetapkan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data elektronik, kemudian mengubahnya menjadi informasi yang berguna dan memberikan laporan formal yang dibutuhkan baik secara kualitas maupun waktu. Selain itu, sistem informasi akuntansi dapat memudahkan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengendalian internal adalah rencana dan metode organisasi yang digunakan untuk melindungi aset, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, meningkatkan efisiensi, dan untuk mendorong kepatuhan dengan kebijakan manajemen. Selanjutnya, tujuan penelitian. Ada dua tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan. Dan yang kedua, mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, metodologi. Objek penelitian ini adalah PT Inti atau Persero yang berlokasi di Jalan Motoha, nomor 77, Regol, Bandung. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah memperoleh data dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data di mana pertanyaan atau pernyataan diberikan kepada responden yang telah ditentukan, maka responden harus menjawab sesuai dengan fakta dan keadaan. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi berjumlah 215 responden dan digunakan sebagai sampel penelitian sebanyak 43 responden di PT Inti atau Persero. Metode pengujian data, yaitu uji validitas dan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinitas, dan uji heterodesitas, di mana metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif dan metode verifikasi yang menggunakan kuantitatif. Selanjutnya, hasil penelitian. Ada dua hasil penelitian. Yang pertama, pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil pengujian parsial, akuntansi informasi variabel sistem pada kinerja karyawan memiliki pengaruh 0,737. Sistem informasi akuntansi memiliki nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, di mana 1945 lebih kecil dari 1680, dengan taraf signifikasi 0,59 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa sistem informasi akuntansi
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cayanti dan Suwartana yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dan yang kedua, pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja karyawan. Efek pengendalian internal terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil pengujian parsial, variabel kontrol internal terhadap kinerja karyawan memberikan pengaruh sebesar 0,747. Sistem informasi akuntansi memiliki nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, di mana 2,386 lebih kecil dari 1,68, dengan taraf signifikasi 0,22 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi mempengaruhi kinerja karyawan di PT Inti atau Persero telah berjalan dengan baik dan memiliki korelasi positif terhadap kinerja karyawan. Sehingga penerapan sistem informasi akuntansi yang lebih baik akan meningkatkan karyawan performa. Lalu, hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Inti atau Persero yang telah berjalan dengan sangat baik dan memiliki korelasi positif terhadap kinerja karyawan. Sehingga semakin baik penerapan pengendalian internal akan meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan artikel kedua, yaitu analisis pengendalian internal pada sistem kepegawaian dan penggajian, di mana ada latar belakang, tujuan penelitian, metodologi, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Suatu perusahaan tidak dapat dijalankan sendiri oleh pemilik, walaupun pemilik yang mengeluarkan modal untuk usahanya. Perusahaan memiliki kesempatan yang begitu baik jika perusahaan mendapatkan karyawan yang tepat dalam menjalankan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus berusaha terus mencari, memilih, serta melatih calon karyawan maupun karyawan perusahaan itu sendiri. Kepegawaian dan penggajian merupakan hal paling utama yang meliputi penerimaan, pemanfaatan tenaga kerja, dan pembayaran atas jasa tenaga kerja. Terlaksananya pengendalian internal yang baik ketika perusahaan dapat mengadopsi ketentuan yang telah dibuat oleh COSO atau Committee of Sponsoring Organization tentang pengendalian internal dan juga undang-undang mengenai ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Menurut COSO, pengendalian internal adalah sebagai proses yang diimplementasikan oleh Dewan Direksi, manajemen, serta seluruh staf dan karyawan di bawah arah mereka dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan pengendalian. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama menjalankan pengendalian internal yang telah dibuat oleh manajemen perusahaan agar mencapai tujuan utama dari pengendalian internal tersebut. Dengan tercapainya tujuan, pengendalian internal akan mengurangi terjadinya risiko fraud, operasi perusahaan yang tidak efektif dan efisien, dan laporan keuangan salah saji dalam perusahaan. Mengurangi terjadinya risiko pengendalian yang tidak efektif dan efisien sangat diperlukan adanya pengendalian internal untuk melakukan pengecekan terhadap sistem kepegawaian dan penggajian. Selanjutnya, tujuan penelitian. Ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana sistem kepegawaian dan penggajian karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan pengendalian internal pada sistem kepegawaian dan penggajian. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah penerapan pengendalian internal sistem kepegawaian dan penggajian memadai. Selanjutnya, metodologi. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan terhadap sistem kepegawaian dan penggajian yang terjadi pada PT XYZ. Hal ini melibatkan
Departemen Sumber Daya Manusia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang meliputi gambaran umum perusahaan, visi, misi, dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian dari pihak yang berkaitan, sistem kepegawaian dan penggajian perusahaan, dan flowchart. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data internal dan data eksternal perusahaan yang terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Selanjutnya, hasil penelitian. Secara keseluruhan, pengendalian internal dilakukan dengan menggunakan program yang telah dirancang oleh perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan pada sistem kepegawaian dan penggajian. Program dirancang oleh manajemen representation, di mana program telah dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan human resource mengenai sistem kepegawaian dan penggajian. Tidak hanya dirancang dan dijalankan, tetapi juga dikembangkan programnya dengan diadakannya rapat setiap bulan dengan manajemen tingkat atas, human resource, dan manajemen representation untuk membahas kinerja program yang digunakan dalam mencatat jam kerja, profil karyawan, dan yang berkaitan dengan seluruh karyawan. Program payroll mengandung personal file seluruh karyawan perusahaan yang diatur oleh keseluruhan human resource bertujuan untuk pembayaran gaji yang tidak sembarangan. Penyalahgunaan dari sistem pegawaian dan penggajian yang telah dibuat oleh perusahaan, maka terdapat sanksi yang diberikan sesuai dengan aturan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Sistem kepegawaian dilakukan sesuai dengan SOP yang dibuat oleh perusahaan dalam merekrut dan menjaga kinerja karyawan perusahaan dengan harapan agar seluruh karyawan pada perusahaan dapat memberikan jasa dengan kinerja terbaik serta menjaga kesejahteraan perusahaan dan karyawan. Selain itu, sistem pengendalian dapat terlihat melalui berbagai hal yang telah dijalankan, seperti telah menjunjung nilai integritas dan etika melalui standar perilaku dan SOP, serta penerapan tindakan atau sistem punishment atau adanya hukuman yang diberikan bagi karyawan yang melanggar peraturan perusahaan yang berlaku terhadap seluruh perusahaan. Dari hasil penilaian internal menyimpulkan bahwa pengendalian internal cukup memadai, sehingga perusahaan memiliki risiko kecurangan yang rendah. Pengendalian internal mampu mencegah terjadinya kecurangan dan masalah dalam perusahaan, tetapi tetap membutuhkan beberapa peningkatan, sehingga pengendalian internal semakin kuat dan mencegah terjadinya kecurangan. Tidak hanya itu, perusahaan juga dapat menambah prevention control sebagai langkah pencegahan terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi. Dari kedua artikel internasional yang telah dijelaskan, adapun perbedaan kedua artikel tersebut. Yang pertama, pada artikel 1 lebih berfokus pada keberadaan sistem informasi akuntansi dan kontrol internal pada kinerja perusahaan. Sedangkan artikel kedua lebih berfokus pada penilaian efektivitas pengendalian internal pada sistem kepegawaian dan penggajian. Yang kedua, teknik pengumpulan data pada artikel 1 adalah dengan menyebarkan kuesioner, sedangkan artikel kedua dengan wawancara. Yang ketiga, pada artikel 1 menggunakan metode pengujian data, yaitu uji validitas dan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikoloritas, uji heterosidasitas, sedangkan artikel kedua tidak menggunakan metode pengujian data. Dan yang keempat, metode analisis data pada artikel 1 yaitu metode deskriptif dan metode verifikasi menggunakan kuantitatif. Sedangkan pada artikel kedua menggunakan data kualitatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.